teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang MySQL Constraint. Sebelum dari itu, perkenalkan dulu, nama saya Marcel Rino Batisya dengan nomor NIM 1813008 dari Prodi Informatika Universitas Katolik Musi Caritas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 apa itu MySQL Constraint, yaitu 1 not null, 2 primary key, 3 foreign key, dan 4 unique key. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu not null. Constraint not null ini berfungsi untuk mengatasi nilai yang akan dimasukkan ke dalam suatu kolom. Batasan apa yang dimaksud adalah kolom yang dipasang constraint not null harus berisi nilai. Jadi, kalau tidak berisi nilai atau kosong, maka tidak akan bisa diisi data. Kosong itu bukan berarti nol, karena nilai nol adalah data. Langsung saja kita lihat contohnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Vertigo untuk membuka PHP MyAdmin. Kita tunggu sebentar. Jika sudah terbuka PHP MyAdmin, kita langsung saja membuat database baru. Database kali ini kita buat dengan nama belajar. Setelah itu kita langsung klik untuk membuat. Dari sini kita langsung saja ke SQL dari belajar tadi dan kita ketik keyword yang ada di layar. Nanti keywordnya saya masukkan ke deskripsi. Sudah itu kita langsung saja go. Jika sudah selesai, jika sudah bisa MySQL-nya, kita langsung saja ke SQL lagi untuk membuat masukan data. Pada data kali ini kita masukkan dengan nama 1 dan contoh data. Jika sudah selesai membuat ini, kita langsung saja pencet go. Yang perlu kalian tahu, jika membuat database ini, kita harus benar-benar bisa tahu di mana letak kesalahannya, karena jika salah satu saja, itu akan terjadi error. Dan selesai. Query sudah terinstall ya. Sudah dari situ kita ke SQL lagi untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan tadi itu bisa dan bisa dilihat. Kita tulis saja query-nya select bintang from belajar garis bawah not garis bawah null. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Sudah dari situ kita lihat data dari ID dan data itu sudah terlihat di situ ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu primary key. Primary key adalah satu kolom atau gabungan beberapa kolom pada tabel MySQL yang memiliki nilai unik. Fungsi dari primary key ini akan membuat data yang disimpan dalam suatu kolom unik satu dengan data yang lainnya, sehingga tidak ada double data di dalam satu kolom. Constraint ini bisa dipasang di satu atau lebih dari satu kolom. Kita lihat contohnya. Langsung saja ya teman-teman, kita ke PHP MyAdmin. Di sini kita akan membuat tabel baru, yaitu belajar garis bawah primary garis bawah key pada database belajar. Kita langsung saja pergi ke SQL dan catat query yang ada di pojok kanan atas. Nanti saya masukkan ke deskripsi. Pada tabel ini kita memiliki 4 data, yaitu ID yang berinteger, last name yang bervarchar, first name yang bervarchar, dan age yang berinteger. Kita langsung pencet go. Nanti ada checklist yang berwarna hijau yang menandakan itu bisa diterima oleh SQL. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu foreign key. Foreign key dapat diartikan sebagai kunci asing. Definisi tersebut juga berlaku dalam pengelolaan relational database. Kunci asing atau foreign key adalah sebuah atribut
atau gabungan atribut yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antara dua tabel. Kita lihat contohnya. Oke teman-teman, kita langsung saja pergi ke phpMyAdmin. Di sini kita akan membuat database baru, yaitu belajar _for_it_k. Jika sudah, kita langsung create saja. Di sini kita akan masuk ke database tersebut dan pergi ke SQL. Pada SQL tersebut, kita akan memasukkan 3 tabel, yaitu pembeli, barang, dan transaksi. Pada tabel pembeli, kita akan memasukkan saja ke SQL. Lalu kita pencet Go. Setelah itu kita pergi lagi ke SQL untuk memasukkan tabel barang. Jika sudah, langsung tekan Go. Setelah itu kita masuk lagi ke SQL. Di sini kita akan membuat query dari tabel transaksi. Di tabel transaksi ini memiliki data ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Disinilah foreign key dibuat. Ada 2 foreign key di sini, yaitu ID barang dan ID pembeli. Jika selesai, kita langsung saja tekan Go. Sesudah itu akan ada centang berwarna hijau yang menandakan itu diterima oleh SQL. Kemudian kita langsung ke struktur. Ada 3 tabel yang telah kita buat tadi. Oke teman-teman, kita berada pada penjelasan yang terakhir, yaitu unique key. Unique key ini berfungsi untuk membuat data yang disimpan dalam satu kolom unik satu dengan data yang lainnya, sehingga tidak ada double data di dalam satu kolom. Kita bisa tahu unique key ini hampir sama seperti primary key. Tapi yang membedakan primary key dengan unique key ini adalah setiap kita memberikan constraint pada primary key, maka constraint not null akan diberikan pada primary key itu secara otomatis. Sedangkan pada unique key sendiri tidak. Oke teman-teman, kita langsung saja ke phpMyAdmin. Di sini kita akan membuat unique key pada tabel barang. Kita buka dulu tabel barang. Oke, setelah itu teman-teman kita akan buka struktur. Di struktur ini akan terdapat index. Di situ akan kita create an index on 2 kolom. Kemudian kita tekan Go. Di sini ada tulisan add index. Index name-nya akan kita kasih barang garis bawah harga. Dan index choice-nya adalah unique key. Dan setelah itu kolomnya menyesuaikan ya. Dan yang pertama kita isi nama garis bawah barang, dan yang kedua harga. Kemudian kita tekan Go. Setelah itu akan ada 2 tampilan yang berada di indeks. Yang pertama itu primary, dan yang kedua itu harga barang garis bawah harga. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video yang lain, tolong jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah.